Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kak Dewi, hai teman-teman, kita jumpa lagi di sekolah minggu, kita masih online ya. Dan rencananya sih hari ini terakhir online, tapi karena ada kebijakan pemerintah, jadi kita masih ibadahnya online terus ya, sampai pemberitahuan berikutnya ya, Febe ya. Ya. Jangan sedih ya teman-teman, enggak apa-apa, kita masih ibadah online. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau main dulu ya, Be? Iya. Teman-teman untuk mengisi liburan di rumah atau sekolah di rumah, kita bisa mengisinya dengan bermain yang bermanfaat ya. Contohnya begini nih, ya Kak Ribet. Ini ada kartu nih. Febe punya ya ini ya. Boleh dikocok dulu, nanti diambil kita tebak-tebakan ya. Ayo coba Febe ambil dulu. Nah, oke. Ini misalnya nih, sekarang Febe akan menebak yang kakak katakan. Bisa apa enggak ya dia kira-kira ya, coba. Negara yang ada padang gurunnya. Nah, Kak Dewi kasih clue. Negara mana? Makau. Salah, salah ya. Gak dapat nilai sekarang kakak ya. Mesir yang betul, ya Mesir ya. Terus sekarang kakak ya. Ya. Coba. Apa klunya? Kuala Lumpur. Dari makanan. Makanan khas Kuala Lumpur. Dari Malaysia. Malaysia, nasi lemak. Benar. Betul, 1-0. Coba lagi ya. Oh, ini makanan khas Korea. Wah, yang ada pedas-pedas gitu. Dari Seoul. Pedas ya, pedas ini. Enak nih. Kimi. Hampir betul. Kimi. Bukan Kimi. Pakai C. Kimchi. Betul, akhirnya benar kimchi ya. Nah, seru ya. Kalau adik-adik punya begini boleh di rumah main yang lain. Coba kakak, sekarang apa? Yang buat naruh uang. Celengan. Benar lagi ya. Coba Febe sekali lagi. Tadi kan salah kamu. Ayo coba ini. Oh, ini baju khas Korea. Kamu kok dapat Korea terus ya? Khas Korea. Dulu waktu Kak Dewi jadi pengantin pakai ini. Tahu nggak ya? Dia belum tahu, masih kecil. Apa? Baju khas dari Korea ini, baju nggak tahu. Waduh, ini adik-adik hanbok ya, khas Korea. Oke. Iya. Oke. Hanbok. Ya, hanbok boleh. Sudah ya. Kamu satu lagi ya. Kamu kan salah tadi. Sekarang satu lagi. Oke, nih pegang. Kalau naik motor harus pakai ini. Halo. Wah, pinter. Oke. Ya, begitu adik-adik ya. Jadi hal-hal yang bermanfaat dilakukan bersama mama, papa, kakak, atau adik boleh ya.
bukan berantem bersama tapi bermain bersama. Oke? Ya, ayo kita akan mulai, kita akan memuji Tuhan dulu ya, Febe ya. Kita memuji Tuhan. Kasih, KASIH. Ya, udah bisa semua ya? Yuk, kita memuji Tuhan. Nanti Febe berdoa ya. Kita nyanyi dulu semuanya. Seperti kasih Yesus. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini bisa beribadah walaupun secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Bersama-sama kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita mau nyanyi lagi ya teman-teman, yuk. Lagu yang berikutnya, pujian yang berikutnya apa? Yesus disalibkan karena cintanya. Bisa ya? Kalau yang belum bisa kita belajar bareng-bareng ya. Nanti ada teksnya lagunya ya di bawah ya. Dibantuin sama Kak Tia nanti ditulis. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Lagi. Yesus disalib ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama ya. Oke teman-teman, kita mau dengar firman Tuhan ya. Nanti Febo akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Febe, temanya hari ini adalah tentang mengampuni. Apa Febe? Tentang mengampuni. Mengampuni ya. Ini ada kisah di Matius 18, adik-adik bisa buka, bisa baca di rumah ya. Matius 18 ayat 21 itu sampai
35, tapi tidak kita baca semua di sini ya. Nanti Febe akan membacakan beberapa ayat. Tapi dengar dulu ya, dengar cerita kakak baik-baik ya. Yang lagi makan, makanannya ditaruh dulu ya. Oke, dengarkan baik-baik. Karena firman Tuhan ini penting untuk kita semua. Nah, ini kisah ada di sebuah kerajaan, Febe. Ya. Itu ada seorang raja yang mengumpulkan hamba-hambanya. Ya, nah ada hamba yang berhutang. Ada yang berhutang itu sebesar 10.000 talenta. Wow, besar nggak? Besar. Besar. Emang kamu tahu berapa kalau dirupiahkan? Belum ya? Nanti ditulis ya. 10.000 talenta. Kalau dirupiahkan itu sekitar 4 triliun. Wow, banyak nggak Febe? Banyak banget. Banyak. Kalau 4.000 itu berapa nolnya? 3. Kalau 4 juta nolnya berapa? 2. Masa 2? 4 juta. 4.000 nolnya 3. Kalau 4 juta nolnya 6. Kalau 4 miliar nolnya ada berapa? 4 miliar nolnya ada 9. Kalau 4 triliun, wah ini lebih banyak. 10. Masa 10? 12. Bener. Ditebak-tebak ini matematika ya. Harus tepat. Ya, kalau 4 triliun itu nolnya 12. Wow, banyak ya. Nanti akan ditulis di layar ya. 4 triliun. Wow, banyak sekali. Sampai raja ini bilang kamu harus bayar hutangmu. Gitu Febe. Kepada hambanya ini, seorang raja yang bijaksana ini ngomong hutangmu ini harus sudah dibayar. Waduh Tuan, saya masih belum bisa bayar, gitu kata hambanya. Nah kemudian dia bilang bahkan istrimu, anakmu dijual itu nggak bisa bayar Febe. Karena banyaknya, betul, karena banyak sekali hutangnya hamba ini. Kemudian hamba ini bilang, Tuan tolong sabarlah dulu, saya akan melunasi semua hutang Tuan gitu ya, mohon dengan belas kasihan. Kemudian raja yang bijaksana tadi jatuh belas kasihan Febe ya. Terus kemudian dibebaskan hutangnya. Wow, seneng kan? Seneng banget. Seneng ya kalau kita punya hutang terus nggak boleh bayar. Tapi kalau kita punya hutang harus bertanggung jawab, harus bayar ya. Tapi raja karena hamba ini nggak bisa bayar, begitu banyaknya hutangnya ya, sampai semua hartanya buat bayar aja nggak cukup Febe. Iya. Ya. 4 berapa tadi? Triliun. 4 triliun. Nolnya ada 12. Ya, banyak banget ya adik-adik gak bisa bayar. Kemudian raja ini bilang, oke, kamu sekarang saya bebaskan hutangnya. Wah, sewenang hamba ini. Akhirnya dia boleh pulang. Dalam perjalanan Febe dia ketemu sama temannya. Teman, kamu punya teman kan? Punya. Nah temennya ini punya hutang sama hamba tadi yang sudah dibebaskan tadi hutangnya. Hutangnya itu hanya 10 dinar. Sedikit, kalau diuangkan itu sekitar 10 juta. 10 juta sama 4 triliun banyak mana adik-adik? 4 triliun. Oh pintar. 4 triliun. 10 juta itu enggak seberapa kalau dibanding dengan 4 triliun. Kemudian dia ketemu temannya. Dia bilang gini, Febe, ini kakak nih yang jadi hamba tadi ya, memerankan saja yang ini. Kamu punya hutang sama saya, bayar hutang saya. Kemudian temannya bilang apa? Aku masih belum punya uang, sabarlah. Bisa Febe ngomong, sabarlah dulu gitu ya. Temannya bilang sabarlah dulu, nanti aku bayar kalau sudah punya uang ya temanku. Dia bilang gitu. Tapi hamba tadi ngomong, tidak, sampai mau dicekik temannya. Tidak, kamu harus bayar sekarang. Aku gak mau tahu kamu punya uang atau enggak, kamu harus bayar. Padahal cuma 10 juta. Padahal tadi hamba tadi sudah dibebaskan sebanyak 4 triliun ya. Oh hamba ini ya gak tahu dia. Akhirnya kedengaranlah sama pegawai-pegawai yang lain.
Kemudian pegawai yang lain melapor sama raja yang bijaksana tadi, ya. Tuanku raja, hambamu yang tadi engkau bebaskan hutangnya 4 triliun, tadi loh diceritakan ketemu sama temannya punya hutang 10 juta saja dia nggak mau, bahkan temennya ini suruh masukkan ke penjara. Wow, jahat nggak teman hamba tadi? Jahat banget. Oh, jahat banget ya. Nah, akhirnya raja bilang sama hamba tadi, waduh hamba ini tidak tahu diuntung dia. Hukum dia, masukkan ke dalam penjara sampai dia bisa melunasi. Akhirnya tidak jadi, dia hutangnya dibebaskan ya, kembali dia punya hutang, bahkan dihukum ya. Tadi padahal kalau dia bisa memaafkan temannya yang berhutang pada dia, membebaskan, dia bisa pulang, nggak usah bayar hutang, nggak usah dihukum ya kan. Nah gitu adik-adik, ini ceritanya kalau kita teman kita pernah disakiti. Kamu pernah disakiti nggak? Pernah. Masih kecil juga pernah sakiti, seumur kalian juga ya. Kakak dulu juga pernah pasti ya disakiti. Itu sama dengan kita kayak gini loh, kalau kita disakiti kayak orang itu punya utang sama kita ya gitu. Nah Tuhan Yesus ngomong kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Kenapa Febe? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Tadi Tuhan Yesus bilang, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Iya, Tuhan Yesus sudah mati disalib karena cintanya kepadaku, kepada Febe, kepada kalian semua yang di rumah adik-adik. Kalau ada yang menyakiti kita, Tuhan bilang harus mengampuni, ya kan? Harus mengampuni, kayak tadi hamba itu harusnya dia mengampuni temannya. Karena kita dosa sebanyak apapun kita, sebesar apapun kesalahan kita, Tuhan sudah ampuni. Masa sih kita nggak mau mengampuni? Ya pasti mau lah. Febe mau ya? Mau. Sungguh ya? Ya. Tidak boleh simpan dendam. Dendam itu ngerti nggak? Nanti awas ya Febe ya, kamu pernah menyakiti saya. Awas ya, nanti kalau ketemu di gang, wah nggak boleh ya. Itu namanya dendam. Boleh nggak Febe? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus mengampuni. Lah Petrus tanya kepada Tuhan Yesus ya. Petrus bertanya, coba dibaca Matius 18 ayat 21. Febe baca. Adik-adik bisa baca ya. Kemudian Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, kalau saudara berdosa terhadap saya, sampai berapa kali saya harus mengampuni dia? Sampai 7 kali kah? Ya ini, sampai 7 kali kah? Berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Petrus tanya waktu itu kepada Tuhan Yesus. Apakah sampai 7 kali? Kalau sekarang kan gini, orang yang bersalah kepada kita, ada yang awas ya, dia sudah salah sama saya 1 kali, saya hitung 2 kali dia sudah salah sama saya, 3 kali dia sudah menyakiti saya, sudah 3 kali ya, saya nggak tahan lagi. Wah, ada yang begitu ya? Itu namanya dendam. Boleh nggak? Nggak boleh. Sampai 3 kali nggak boleh. Bukan sampai 3 kali. Petrus tanya, kalau zaman dulu di Israel itu mengampuni sampai 7 kali ya, 7 kali. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Yesus menjawab tidak. Bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Wow, 70 kali 7 kali. Adik-adik, berarti kita harus banyak memberi pengampunan, memaafkan orang yang bersalah pada kita. Banyak, 70 kali 7 banyak nggak? Banyak kan? Jadi kita harus banyak memaafkan, mengampuni yang bersalah kepada kita. Karena apa tadi Febe? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan meniru hamba tadi, hamba yang jahat. Ya, sudah diampuni. Raja ini menggambarkan Tuhan Yesus yang baik hati, sudah mengampuni
seberapapun besarnya dosa kita, ya, dosa yang masa lalu, yang sekarang, bahkan nanti yang tidak kita sengaja, Tuhan sudah pikul di kayu salib. Tapi kita juga harus belajar mengampuni, ya. Oke? Sebenarnya mengampuni untuk kebaikan kita loh. Kamu kalau nggak suka sama temanmu yang menyakiti kamu mau ketemu enggak? Pasti mau. Mau. Sungguhan. Enggak dendam ya? Enggak. Terus kalau kamu disapa, kamu menyapa sama dia, terus dia itu, kamu piye? Gimana? Hah? Ganti gitu? Ganti jahatin gitu? Enggak. Ya apa? Kok ketawa? Iya, harus belajar memaafkan ya adik-adik, jangan simpan dendam ya, supaya tidak sakit juga, karena sakit hati itu bikin badan kita juga sakit ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan ya. Kita ketemu lagi minggu depan, tetap online ya di GBT Muncar. Jangan lupa subscribe juga like ya adik-adik. Setiap hari Minggu jam berapa Febe? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya. Oke, kita akan tutup hari ini. Nanti setelah ini kita akan memuji Tuhan lagi ya. Oke, kita berdoa. Ayo berdoa Febe. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami belajar untuk mengampuni teman-teman kami, orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau sudah mengampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami mau belajar seperti-Mu. Kami mau belajar menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyi. Kasih itu memaafkan. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.